Statoil merupakan perusahaan minyak Norwegia dan produsen gas berkantor pusat di Stavanger, Norwegia. Statoil adalah salah satu dari 10 perusahaan minyak teratas dunia dan produsen gas. Pada tahun 2012, perusahaan memiliki pendapatan sekitar 706 miliar kron Norwegia atau sekitar 120 miliar dolar AS. Di tahun yang sama, sudah memiliki 23.000 karyawan di seluruh dunia dan menghasilkan 2.004 juta barel minyak per hari. Dikenal karena keunggulan operasionalnya. Dan perusahaan Statoil adalah pemimpin global, beroperasi di lepas pantai dan memproduksi minyak di bawah kedalaman air 100 meter. Perusahaan ini memiliki sejarah 40 tahun sebagai bagian dari sumber keuntungan minyak Norwegia. Awalnya Statoil adalah perusahaan yang dikendalikan oleh negara yang mempertahankan perusahaan eksplorasi milik publik dan swasta, dimiliki secara pribadi oleh perusahaan Saga Petroleum dan diakuisisi oleh sebagian konglomerat milik negara, Norsk Hydro. Pada tahun 2000, Norsk Hydro pada masanya menggabungkan divisi minyak dan gas menjadi Statoil. Pada tahun 2007, Statoil sejauh ini merupakan produsen terbesar di landas kontinen ataupun dalam wilayah laut Norwegia. Pada tahun 2001, saham Statoil tercatat di bursa saham Oslo dan di New York. Pada tahun 2013, kapitalisasi pasarnya melebihi 80 miliar USD, sementara negara Norwegia masih memiliki 67% dari perusahaan. Ia beroperasi secara independen dari negaranya pada prinsip-prinsip komersial ketat. Setelah menjual bisnis hilir dan petrokimia di masa lalu beberapa tahun, Statoil saat ini sangat fokus pada kegiatan hulu, yaitu eksplorasi dan pengembangan cadangan minyak dan gas bumi. 3 area bisnisnya berfokus pada pembangunan dibagi menurut wilayah geografis, seperti Norwegia, internasional, dan Amerika Serikat. Dengan yang terakhir jauh lebih kecil. Selain itu, memiliki 4 bidang bisnis lagi yang berfokus pada pemasaran, teknologi, eksplorasi, dan strategi. Pada tahun 1996, Peter Kapstad memiliki latar belakang perbankan. Telah diminta untuk mensistemasikan pengolahan risiko di bidang keuangan. Departemen sebelumnya dilakukan secara terfragmentasi dan tidak terkoordinasi. Hasil pekerjaan Peter adalah bahwa risiko yang dikelolanya dan oleh keuangan departemennya diukur dan dikelola sebagai portofolio risiko dengan pengawasan pusat. CEO Statoil pada saat itu, Harald Norvik, menyadari bahwa prinsip yang sama dapat diterapkan ke seluruh perusahaan dan akan banyak manfaat bagi Statoil dari pengolahan risiko secara terinteraksi, serta juga berjalan beriringan dengan tujuan perusahaan menciptakan nilai dan menghindari kecelakaan dan menjaga lingkungan tetap menjadi prioritas utama dari segalanya. Dan juga pihak perusahaan menyadari bahwa suatu risiko bisa untuk diidentifikasi dan dianalisis, termasuk dampak positif dan dampak negatif, karena suatu risiko sendiri tidak dapat dihindari dalam proses kehidupan. Serta pelaksanaan bentuk manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan Statoil telah mempunyai peta risiko perusahaan untuk mengembangkan probabilitas dan dampaknya. Tidak hanya itu juga, sisi negatif yang bisa menimbulkan negatifnya dan dampak baik juga bisa ditimbulkan sisi baiknya. Hal ini dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk manajemen risiko yang mempunyai value correction, yaitu prinsip paduan dasar. Nah, paduan dasar manajemen risiko juga
untuk melakukan pendekatan, mengidentifikasi dan mengevaluasi. Mengolah manajemen risiko dapat dengan nilai rantai untuk mendukung tujuan perusahaan dan mempunyai penerapan yang lainnya dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan manajemen risiko. Dan dengan menghindari keputusan manajemen risiko yang kurang optimal perusahaan secara keseluruhan, karena tentu akan menimbulkan masalah baru yang tidak efisien. Manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh perusahaan setelah melakukan manajemen risiko, contohnya menyangkut nilai lindung exposure minyak dan gas. Sebelum manajemen risiko, unit bisnis biasa memiliki mandat yang cukup murah untuk melindungi exposure mereka terhadap harga pasar. Hal ini menciptakan masalah potensial dari perspektif perusahaan secara keseluruhan. Selain mempersulit penilaian terhadap exposure bersih di tingkat perusahaan, unit bisnis mendasarkan keputusan lindung nilai mereka berdasarkan kriteria yang diputuskan dari tujuan maksimalkan nilai. Apa yang mendorong keputusan unit untuk melakukan lindung nilai bukanlah sebuah keinginan untuk menguji harga saat berada di atas harga yang diasumsikan saat target ditetapkan untuk tahun ini. Namun, untuk membiarkannya dibuka secara tidak adil, jika rencana bisnis tersebut mengasumsikan harga minyak sebesar $100 dan kemudian naik menjadi $115, unit tersebut dapat menggunakan kontrak derivatif untuk menguji label ini, yang memastikan akan mengalahkan target dan dapat mengumpulkan bonus untuk tahun tersebut. Seperti disebutkan sebelumnya, mandat ini telah diatasi secara bertahap dan dikenai batasan ketat yang ditetapkan secara terpusat dalam organisasi. Penerapan manajemen risiko dalam perusahaan Sasoil berhasil dilakukan karena berbagai hal. Pertama, hasil dari kerja keras individu kunci yang secara konsisten telah melakukan setelah bertahun-tahun dalam menjalankan program manajemen risiko yang berfungsi untuk memaksimalkan nilai perusahaan secara keseluruhan serta dukungan kuat dari para eksekutif. Yang kedua, petugas dan direktur program manajemen risiko yang telah melibatkan perubahan sikap dari masyarakat terhadap risiko dan membuat perusahaan Sasoil berharga dan juga menghargai metrik yang diharapkan orang-orang, dan itu adalah hal yang diharapkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, pemikiran untuk mengubah sistem evaluasi kinerja dengan cara-cara yang mengatasi potensi konflik kepentingan yang diakibatkan oleh pengelolaan risiko yang terpusat. Dan terakhir, pelajaran ataupun juga hal apa nih yang bisa kita pelajari untuk sebuah perusahaan ataupun organisasi yang ingin mencoba atau menerapkan manajemen risiko di dalam perusahaannya adalah perlunya pemahaman dalam mengelola risiko sebagai nilai inti perusahaan yang ditulis dalam arahan perusahaan dan dikomunikasikan secara luas kepada karyawan, dan memastikan manajemen risiko benar-benar tertanam dalam proses kerja organisasi serta dukungan dari seluruh pihak perusahaan secara konsisten agar mendukung dan berhasilnya manajemen risiko di suatu perusahaan. Nah, ini adalah suatu hal yang harus kita perhatikan, dan juga ini merupakan sebuah contoh dari sebuah contoh perusahaan yang menggunakan manajemen risiko. Dan Sasoil ini sendiri merupakan perusahaan minyak di Norwegia yang tentu membutuhkan teknis ya, ataupun juga prosedur yang cukup ketat ataupun cukup detail dalam manajemen risiko, karena tentunya sangat rawan ketika misalnya tidak adanya suatu manajemen risiko. Dan dari penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya juga dijelaskan bahwa manajemen risiko bukanlah hal bagaimana untuk menghilangkan risiko ataupun membuat risiko itu benar-benar hilang, tapi bagaimana kita menimbulkan ataupun menghindari hal-hal yang dirasa tidak perlu ataupun meminimalkan sebuah risiko, dan juga mendapatkan keuntungan, karena sebuah risiko tidak selalu memberikan kekurangan
keuangan tidak selalu memberikan hal-hal buruk, tapi justru ada peluang, justru ada hal-hal yang bisa membuat perusahaan itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini adalah presentasi yang kami presentasikan dari kelompok manajemen risiko. Semoga teman-teman mendengarkannya dengan baik, dan juga semoga apa kami sampaikan ini tersampaikan dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di lain waktu. See ya.